anak-anak, jumpa lagi kita dalam pelajaran matematika. Hari ini materi yang akan kita bahas adalah mengenai himpunan. Nah, istilah kelompok, kumpulan, kelas, maupun gerombolan dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Namun, tidak semua kumpulan termasuk dalam himpunan. Maka, himpunan merupakan kumpulan objek yang harus memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas. Sekarang coba kamu perhatikan contoh berikut ini, ya, contoh. Berilah tanda centang untuk kumpulan yang termasuk himpunan dan tanda silang untuk yang bukan himpunan. Kita lihat soal nomor 1. Nomor 1, kumpulan orang kaya di Indonesia. Nah, yang kaya itu yang seperti apa? Definisinya kan tidak jelas. Yang kaya menurut kamu, yang kaya menurut ibu, itu kita berbeda. Jadi, di sini kumpulan orang kaya di Indonesia itu bukan merupakan termasuk himpunan, ya. Nah, berikutnya nomor 2, kumpulan siswa yang lahir di bulan Juli. Nah, misal kumpulan siswa kelas berapa nih, kelas 7A yang lahir di bulan Juli, itu bisa kita data nama anak-anaknya, jelas itu yang lahir bulan Juli. Maka karena dia bisa didefinisikan dengan jelas, jadi ini termasuk dengan himpunan. Nomor 3, kumpulan makanan yang lezat. Ya, lezat ini seperti apa? Nah, ini tidak bisa didefinisikan dengan jelas sifatnya. Maka, ini tidak termasuk dalam himpunan. Sekarang kita lihat nomor 4, kumpulan lukisan yang indah. Ya, indah juga tidak bisa sifatnya didefinisikan dengan jelas. Jadi, ini juga tidak termasuk dalam himpunan. Nomor 5, kumpulan nama hari dalam seminggu. Kumpulan nama hari dalam seminggu itu jelas ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, maka ini kita masukkan ke dalam kelompok himpunan. Ya, paham ya anak-anak? Berikutnya kita akan melihat bagaimana sih cara penyajian himpunan. Nah, kita lihat di sini ya. Cara penyajian himpunan. 1, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Contoh seperti ini. A itu ada himpunan 3, 5, dan 7. B itu adalah himpunan 2, 3, 5, dan 7. Nah, jadi kita sebutkan ini anggota-anggotanya berapa. Nah, kemudian untuk menyatakan himpunan ini kita menggunakan huruf kapital ya, himpunan A, himpunan B, kemudian ditandai dengan kurung kurawal di kiri dan kanan ini seperti ini ya. Nah, yang berikutnya dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki oleh anggotanya. Nah, berarti ini kita menyatakannya dengan kata-kata. Contoh, A adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad. Nah, ini kita gunakan kata-kata ya. Nah, seperti itu. Berikutnya, contoh masih menyatakan himpunan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, jadi kita menyatakannya juga dengan kata-kata ya. Kemudian yang C adalah himpunan bilangan bulat. Nah, C adalah himpunan bilangan bulat. Berikutnya, menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya A. Nah, seperti ini. Ya. Jadi X ini terletak di antara 1 dan 10. Digunakan dengan notasi ini, notasi himpunan. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah A adalah himpunan yang anggotanya semua X sedemikian sehingga X lebih besar dari 1
dan X kurang dari 10, di mana X adalah bilangan ganjil. Nah, seperti ini ya cara menyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, berikutnya, dalam materi himpunan kita mengenal istilah himpunan kosong. Nah, apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Contoh, bilangan cacah yang kurang dari 0. Ada tidak anggota bilangan cacah yang kurang dari 0? Tidak ada, karena bilangan cacah itu selalu dimulai dari 0. Maka himpunannya adalah himpunan kosong. Lambang himpunan kosong kita lambangkan seperti ini. Ya, seperti ini. Atau boleh juga kita lambangkan seperti ini. Nah, seperti itu. Boleh pilih salah satu yang mana. Nah, sekarang kita lihat contoh nomor 2. Bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Ada tidak bilangan ganjil yang habis 2? Tidak ada ya, maka dia himpunan kosong. Seperti itu. Nah, yang berikutnya ada juga istilah himpunan semesta. Nah, apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan S. Nah, dilambangkan dengan S. Contoh, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari A, 3, 5, dan 7. Jawab ya. Himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah himpunan semesta yang mungkin. Jadi S itu bisa kita ambil lagi nih, S 3, 5, 7. Kemudian himpunan semestanya adalah S bilangan ganjil. Kenapa kita bisa buat himpunan semestanya bilangan ganjil? Karena kita lihat di sini 3, 5, dan 7 itu bilangan ganjil. Jadi ini merupakan bagian dari ini. Nah, sekarang kita lihat S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita lihat di sini himpunan A-nya ada 3, 5, dan 7. 3, 5, dan 7 ini adalah bagian dari ini. Nah, maka ini bisa jadi himpunan semesta untuk himpunan A. Yang keempat, himpunan semestanya bisa juga himpunan bilangan cacah. Bilangan cacah kan kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, ini termasuk dalam bilangan cacah. Maka S adalah himpunan semesta dari himpunan ini. Ya, paham ya? Yang berikutnya kita akan membahas mengenai diagram Venn. Nah, apa itu? Kita lihat ya, cara menyajikan himpunan juga bisa dinyatakan dengan gambar atau diagram yang disebut dengan diagram Venn. Nah, contoh, buatlah diagram Venn dari himpunan. S tadi himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian yang A 1, 2, 3. Yang B himpunan 4, 5, 6. Langkah pertama kita lihat dulu A dan B. Ada tidak yang sama angkanya? Kalau dia tidak ada, maka kita buat seperti ini. Ya, kita pisahkan. Yang ini himpunan A, yang ini himpunan B, nanti yang ini sebagai S atau semestanya. Nah, kemudian kita masukkan yang himpunan A itu ada angka 1, 2, 3. Kita beri noktah titik di depannya. Nah, titik 1, titik 2, dan di sini titik 3. Lalu kita lihat yang B. B di sini ada angka 4, titik 4, titik 5, dan titik 6. Nah, lalu sisanya kita lihat S. S ini sudah ada 1, 2, 3 sudah ada di sini. Tidak usah ditulis lagi yang di sini ya. Kemudian B dia sudah ada 4, 5, 6. 4, 5, 6. Nah, sisanya kita tulis di luar lingkaran. Sisanya berarti 7, 8, 9. Kita letakkan di sini. 7, terserah mau di mana ya. Yang penting di dalam ini persegi panjang ini dan di luar lingkaran. 7 bisa ibu taruh sini 8. 9-nya boleh mau taruh sini. Nah, seperti itu cara menyajikan dengan diagram Venn. Yang berikutnya adalah, lihat soal ini. Buatlah diagram Venn dari himpunan.
Ini himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ada himpunan A 1, 2, 3, 4. Ada himpunan B 4, 5, 6, 7. Nah, bagaimana cara membuat diagram Venn-nya? Kita lihat lagi A dan B ini mana angka yang sama. Ya, ini ada angka 4 sama ya, angka 4. Angka yang sama, kalau ada angka yang sama kita buat seperti ini. Ada angka yang sama, ada angka yang beda. Nah, angka yang sama kita taruh tengah di sini. Oh ya, ini lupa ya, ini himpunan A, ini himpunan B. Yang sama kita letakkan di sini. Kemudian himpunan A. Himpunan A ini ada 1, 2, 3, 4. Ini himpunan A, satu lingkaran ini himpunan A. Sudah ada angka 4, sisanya yang belum kita masukkan sini. Ada angka 1, 2, kemudian 3. Nah, selanjutnya yang B. B satu lingkaran ini, B 4, 5, 6, 7. Sudah ada angka 4 di sini. Maka sisanya kita letakkan di sini. 5, 6, dan 7. Nah, terakhir baru kita kerjakan untuk himpunan semestanya. Himpunan semestanya ini sudah ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka sisanya yang belum ada adalah angka 8 dan angka 9. Kita letakkan angka 8-nya misal di sini boleh. Angka 9-nya mau di sini juga boleh. Nah, seperti itu. Kita lihat soal ini ya. Buatlah diagram Venn dari himpunan. Himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ada himpunan A 1, 2, 3. Himpunan B ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita lihat A ini semuanya ada di dalam B. Ya, maka bisa kita tulis di sini A di bagian dalam sini ya. A yang di sini kita buat B. A-nya kita isi dulu. Angka 1, angka 2, kemudian angka 3. Nah, setelah itu baru kita lihat yang bagian himpunan B. Himpunan B ini keseluruhan ini termasuk yang di dalam sini. Himpunan B ini sudah ada angka 1, 2, 3 sudah ada ditulis di sini ya. Maka sisanya yang belum ditulis itu angka 4, angka 5, dan angka 6. Terakhir baru kita buat yang semesta. Nah, sudah ditulis semua ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka tersisa angka 7, 8, dan 9. Tersisa angka 7, 8, satu lagi 9. Nah, seperti itu. Gampang kan? Berikutnya, kita lihat di sini ya. Buatlah diagram Venn dari himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ada himpunan A 1, 2, 3, 4. Kemudian ada himpunan B 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana membuat diagram Venn-nya? Kita lihat A ini anggotanya sama semua dengan B. Maka cukup kita buat satu lingkaran di dalam sini. Ya, karena dia sama, kita buat saja di sini A sama dengan B. Angkanya karena sama cukup ditulis sekali saja. 1, 2, 3, 4. Nah, sisanya kita masukkan di himpunan semestanya di sini S. Ini sudah termasuk semesta juga, sudah kita tulis 1, 2, 3, 4. Semestanya tadi 1, 2, 3, 4. Maka yang belum masuk itu angka 5. Kemudian angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9. Nah, anak-anak, itu tadi ya materi kita untuk hari ini. Tetap semangat dan salam sehat.